Kita percaya tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Tuhan kita tetap sama, yang ada 10.000 orang, yang ada 1.000 orang, yang ada 100 orang maupun yang ada 10 orang. Allah tidak pernah berubah dengan kehadiran kita. Nah saudara, kenapa 1 Januari ini seperti dipaksakan gitu ya, untuk kita tetap berada atau tetap kita beribadah. Walaupun saya tahu ini ada banyak orang yang liburan ya, ada berapa banyak orang yang tidak bisa hadir. Tapi kenapa seolah kesannya dipaksakan saudara? Nah, saya sendiri merasa ini tidak dipaksakan ya, untuk kita mengadakan perjamuan maupun mengadakan ibadah. Karena ini adalah momentum saudara. 1 Januari ini adalah awal dari tahun 2023. Dan kita mulai tahun 2023 ini dengan datang pada Tuhan, bersekutu, beribadah. Soalnya alangkah indahnya. Masih ada 365 hari ke depan, saudara. Tapi alangkah indahnya 1 hari ini kita persembahkan untuk Tuhan. Kita datang untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, di hari pertama tanggal 1 ini memasuki 2023, kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan tuntunan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Sesuatu yang indah, saudara. Karena itu seberapa kita hadir, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa hadir bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa visi untuk tahun 2023. Memang banyak yang tidak hadir, tapi nanti saya akan ulang lagi. Ini tapi saya harus sampaikan supaya memasuki tahun 2023 kita ngerti gereja kita mau dibawa kemana gitu. Gereja kita akan berlayar kemana. Saudara, kalau saudara pergi berlayar, pergi naik perahu atau naik pesawat, kalau saudara tanya, Pak ini mau kemana pesawatnya? Pokoknya nggak tahu kemana terbangnya aja. Saudara mungkin bingung ya. Kita harus ngerti kita mau kemana. Nah, demikian juga dengan gereja ini. Gereja ini mau kemana saudara tahun 2023 ini? Saudara, saya berdoa untuk minta tuntunan Tuhan untuk 2023 ini, apa yang Tuhan ingin lakukan bagi gerejanya. Mari kita buka dulu saudara ayatnya 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Sudah dapat? Saya nggak bisa lihat, sudah ya? Oke. 1 Samuel 2 ayat 8, karena orangnya sedikit, kita baca bersama-sama biar kedengaran sama kuping kita ya. 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di antaranya ia menaruh daratan. Ayat ke-9 saudara. 1, 2, 3. 1 Samuel sudah ada. 1, 2, 3. Langkah kaki orang-orang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Nah saudara perhatikan, tahun 2023 Tuhan akan, yang pertama saudara, ini ada 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan akan mencurahkan kemurahannya, unmerited favor itu kepada gerejanya. Jadi kalau berkata tentang gereja, ini juga berlaku bagi saudara. Jadi Tuhan akan mencurahkan kemurahan Tuhan yang sebetulnya tidak layak kita terima itu kepada kita. Siapa yang mau dicurahkan kemurahan Tuhan oleh Tuhan? Saudara, perhatikan ayat ini, saudara, ayat 8 ini.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ini suatu yang luar biasa, saudara. Di mana orang yang ada di dalam lumpur, orang yang hina dari dalam debu, tapi Tuhan nanti akan angkat, saudara. Dari kemiskinan, dari lumpur itu Tuhan akan angkat dan mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Artinya apa, saudara? Akan ada promosi bagi saudara. Tuhan akan angkat saudara. Yang percaya katakan amin. Pak, caranya gimana Tuhan? Saya nih mana mungkin sih saya bisa dipromosikan, mana mungkin saya bisa. Promosi ini bukan berarti promosi jabatan ya. Bukan berarti promosi naik pangkat. Tidak, tetapi kehidupan saudara akan dibawa naik. Yang baca katakan amin. Ini seharusnya membuat kita antusias, saudara. Ini kebaikan Tuhan. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam level di mana Tuhan akan mengangkat saudara naik. Siapa yang bekerja, saudara yakini, percayai, entah bagaimana caranya, Tuhan akan mengangkat saudara untuk naik. Yang amin seorang ya. Amin, amin, amin. Entah bagaimana caranya, entah itu naik gaji, ya, entah itu naik jabatan, entah itu, pokoknya Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan yang berusaha, Tuhan akan mengangkat saudara tuh naik kepada level yang berikutnya. Caranya gimana, Pak? Itu kekuatan Tuhan, saudara, kemurahan Tuhan. Karena ayat ini berkata, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Udah miskin, ada di lumpur lagi. Sesuatu keadaan yang gak mungkin gitu, untuk dia naik. Makanya sama Tuhan kita jangan berkata, mana mungkin sih Pak saya bisa naik jabatan, mana mungkin sih Pak saya bisa naik level, mana mungkin Pak omset saya bisa naik, orang pada resesi, mana mungkin Pak. Jangan berkata tidak mungkin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Segala sesuatu adalah mungkin. Karena itu pegang janji Tuhan, kemurahan Tuhan. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu bukan karena perbuatan kita. Kemurahan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kemurahan Tuhan itu adalah dari Tuhan. Saudara, karena itu tatap 2023 bukan dengan suatu kebimbangan, keraguan, tapi tatapnya 2023 itu dengan suatu keyakinan Tuhan pasti akan membawa saya naik lebih tinggi lagi. Ya, baca katakan amin. Kemudian saudara, dari ayat ini Tuhan bukan hanya mengangkat kita, tapi Tuhan akan menjaga langkah kita. Ayat 9 berkata, langkah kaki orang-orang dikasihinya dilindunginya. Saudara, akan ada perlindungan Tuhan bagi jalan-jalanmu. Mungkin 2022 kita pernah bertemu dengan seseorang, gak taunya nipu kita. Mungkin kita pernah bertemu dengan seseorang, gak taunya jahatin kita. Kita mungkin pernah join sama orang, tapi gak taunya fungsian kita kurang baik. Tapi 2023, saudara, perhatikan janji Tuhan. Kau pegang janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menjagai langkah-langkah kakimu. Nanti ada aja ya, yang sehingga ketika kita mau naikkan kontrak ini misalnya, mau deal, tapi ternyata gagal, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan menetapkan, Tuhan menjagai langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara, ada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan akan menjagai langkah kaki saudara. Yang kedua, saudara, jadi yang pertama, visi kita adalah Tuhan akan membawa gerejanya berjalan dalam unmerited favor. Pertama ya, jadi Tuhan akan menuntun kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Bukan karena tenaga kita, bukan karena kekuatan kita, tapi tiba-tiba kok kita terima yang baik dari Tuhan.
Kita nggak pernah duga sebelumnya, tapi kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan? Siapa yang mau menerima kemurahan dari Tuhan? Yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan ingin lakukan bagi gerejanya? Yang kedua, Tuhan akan memakai gerejanya menjadi saluran kasih-Nya, saluran berkat-Nya, saluran kemurahan-Nya. Jadi kita sudah menerima dari Tuhan. Yang pertama tadi kita menerima dari Tuhan, berjalan dalam kemurahan Tuhan. Yang kedua ini, Tuhan akan membawa kita tuh, memberikan kita kemampuan untuk kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Mungkin dulu saudara orangnya nggak sabaran, tapi tiba-tiba 2023 ini saudara, Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk saudara bisa sabar sama orang. Mungkin dulu bukan saudara lah, mungkin orang lain dulunya pelit saudara. Bukan saudara mah baik-baik semua ya. Mungkin orang 2022 orangnya pelit nih. Cuma membuka hati tapi tidak membuka dompet. Tapi 2023 entah bagaimana saudara, Tuhan akan membuat suatu kemurahan hati bagi saudara, karena saudara sudah menerima kemurahan Tuhan itu dengan cuma-cuma. Dan gereja ini, artinya saudara juga akan diberikan oleh Tuhan memiliki hati yang murah hati untuk membantu orang lain. Siapa yang ingin membantu orang lain? Saudara percayalah gini, kalau kita mau membantu orang lain, kita akan menerima dulu dari Tuhan. Karena bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri kekurangan, saudara? Tapi janji Tuhan, saudara. Saudara, percayalah, Tuhan itu baik, saudara. 2023 ini, saudara akan banyak diperhadapkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Tapi jangan takut, saudara. Berkat Tuhan akan Tuhan sampaikan kepada saudara untuk saudara bisa menyalurkan kepada yang lain. Amin, saudara. Entah bagaimana caranya, itu urusan Tuhan. Tapi kalau kita bersedia menjadi nomor 2 ini, aku mau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Aku mau membantu orang-orang menjadi saluran berkat, menyatakan kemurahan Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran. Maka nomor 1 ini, saudara, menuntun kita berjalan dalam kemurahan Tuhan, itu akan terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita. Tuhan memberkati kita juga untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Nanti saudara perhatikan, kalau ada orang minta bantuan, kalau ada orang minta tolong saudara, saudara perhatikan. Percayalah, Tuhan akan memberikan bagi saudara bekal itu untuk kita bisa membantu orang lain. Nah, ingat ya, ada 2 visi gereja kita. Yang pertama, Tuhan akan membawa kita, gerejanya, berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kita akan menerima kemurahan demi kemurahan. Nah, bagaimana caranya? Tuhan selalu memberkati kita. Yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, Tuhan akan tolong kita. Yang dulunya kita 2022 itu begitu sulit, tapi 2023 Tuhan akan memberikan kita kemampuan demi kemampuan, sehingga kita bisa mendapatkannya. Entah bagaimana caranya, itu urusan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memakai saudara, memakai gereja ini untuk menjadi saluran berkat. Apa yang saudara terima dari Tuhan, ingat, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, juga kau bisa melihat orang lain. Nah, hari ini baru saya mulai khotbah nih. Sekarang baru mulai khotbah. Jadi khotbah saya adalah bagaimana sekarang, saudara, setelah kita menerima kebaikan dari Tuhan, kemudian yang kedua kita menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu wujud daripada kita menjadi berkat bagi orang lain adalah dengan kita melakukan perbuatan baik. Bahasa Inggrisnya good deed.
Good deed itu D-E-E-D, good deed, perbuatan baik. Kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kemudian tadi yang kedua saya katakan kita harus menjadi saluran berkat. Nah, ketika kita menyatakan kemurahan orang lain, salah satunya adalah dengan perbuatan baik. Ulangi kata-kata saya, perbuatan baik. Sekali lagi biar mantap, perbuatan baik. Perbuatan baik. Saudara, saya ingin bertanya, pernah nggak saudara menerima kebaikan dari orang yang sampai saat ini saudara nggak pernah lupain tuh? Ingat aja, dulu pernah berbuat baik sama saya mungkin waktu kecil ya, mungkin waktu dewasa, atau mungkin sudah lama, tapi saudara masih ingat perbuatan baiknya. Kita yang paling tua dulu dari sini, Pak Ali. Pak Ali, masih ingat gak Pak perbuatan baik dari seseorang yang Bapak pernah terima yang sampai sekarang Bapak gak pernah lupain? Ada gak Pak? Coba bisa itu Pak, coba minta mic-nya ya. Minta mic-nya. Tolong Pak Ali. Ini seru ya, karena Ali paling senior nih ya di gereja kita ya. Saya percaya pasti banyak perbuatan baik yang dia telah terima dari orang lain ya. Coba bisa minta cepat. Oke, Pak Ali. Bisa maju ke depan Pak Ali, sini. Kan akhirnya kesaksian juga ya. Gimana Pak Ali? Bisa bicara dengan jemaat Pak? Apa perbuatan baik yang Bapak gak pernah lupain tuh seumur hidup Bapak tuh? Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Semua. Shalom. Perbuatan baik seseorang bu yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang ini. Ada saat saya waktu itu bangkrut, ditipu orang, sampai jual mobil, jual pabrik, itu masih nggak cukup bayar bank. Bank itu waktu itu sudah mau sita tuh rumah saya. Dia bilang, Pak Ali, jangan pikiran mau bunuh diri ya. Kalau bunuh diri Pak Ali mati, anak kamu yang jadi korban, anak kamu yang harus bayar utang. Wah, takut saya juga. Ya, waktu itu saya pinjam ke saudara nggak dikasih. Pak Ali pinjam uang bukan setiau notiau, cap tiau, jicap tiau. Ke gereja juga nggak ada yang mau bantu. Waktu itu bukan gereja sini ya, nggak ada. Cuma bantu bukan hati doang, dompetnya nggak buka, nggak buka sama sekali, cuma doa doang. Betul-betul waktu itu luar biasa, tekanannya hebat sekali. Udah kena tipu lagi berulang gitu sama orang lain. Kita mau jual mobil, udah jual selesai, udah bayar, besoknya telepon, Pak Ali, ini mobil STNK-nya palsu katanya. Loh, kok bisa palsu? Orang saya tiap tahun bayar tuh STNK-nya, nggak pernah polisi nggak pernah bilang saya palsu tuh. Makanya ini orangnya nipu nih pikiran. Bagaimana caranya? Saya nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Saya doa waktu itu. Kepikiran ada seseorang yang bisa bantu saya juga. Saya bilang orang besok datang ya teman saya bawa ke rumah orang itu, ke kantor orang itu. Udah itu sampai rumah orang kantor itu, Pak Ali pulang aja, ini saya urus orangnya. Iya. Besoknya saya tanya, gimana urusannya beres, cuma nipu tuh saya udah tahu. Ya. Tapi yang paling hebat itu waktu itu adalah saudara saya yang di gereja Eklesia waktu itu. Dia hanya tahu Pak Ali kesusahan, tidak ada orang bantu, dia mau kasih uang cepet tiau zaman dulu udah gede banget. Buset deh. Dia nggak pikirin mau kasih
pakai jaminan apa enggak. Tapi kita sendiri yang kasih jaminan itu. Sertifikat rumah kasih dia pegang. Sampai kita cicil selesai, baru kita ambil kembali. Itu yang menjadi ingatan sama saya. Itu Tuhan yang mempertemukan, namanya kalau orang Chinese itu Beijing, itu seorang pembantu yang menolong saya gitu. Terima kasih. Ya. Itu berapa lama Pak? Kejadian itu sudah berapa lama dari sekarang? Itu udah 20 tahun lagi. 20 tahun ya. Kebaikan 20 tahun masih inget ya? Masih ingat? Masih inget kebaikan orangnya? Ya. Wah luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah saudara, itulah saudara, kebaikan seseorang itu akan selalu diingat. Akan selalu diingat karena ada yang berkata gini, kalau ingin berbahagia seminggu, jalan-jalanlah. Orang yang sedang jalan-jalan ini bahagia cuma seminggu tuh. Pulang ke rumah, gak bahagia lagi dia. Terus itu, kalau ingin berbahagia sebulan, meritlah. Karena merit itu rupanya bulan madu cuma sebulan katanya. Setelah itu tinggal bulannya, madunya udah hilang. Tapi enggak, di sini sih semuanya saya lihat bulan madu terus ya. Semuanya baik-baik semua. Tapi kalau ingin berbahagia seumur hidup, katanya gitu, bantulah orang. Berbuat baiklah. Berbuat baik itu akan membuat kita bahagia. Seringkali berbuat baik itu dikatakan orang yang lemah. Enggak loh. Berbuat baik itu justru orang yang kuat itu yang hanya bisa melakukan perbuatan baik kepada orang. Kalau orang yang nggak kuat, saudara, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu adalah suatu kewajiban. Saudara masih bisa konsentrasi ke sini? Oke, ya, konsentrasi. Saudara, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu juga suatu kewajiban. Kita baik sama istri, sama suami, sama anak, ya haruslah karena mereka baik sama kita. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada saudara, itu adalah suatu pilihan. Saudara bisa membalas, dia menganiaya saudara, dia nggak baik sama saudara. Saudara bisa membalas dengan kebaikan, atau saudara bisa membalas dengan kejahatan. Itu pilihan. Nah, hari ini kita mau belajar saudara, perbuatan baik. Saudara, panggilan tertinggi bagi orang percaya adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Gambaran anaknya yaitu Yesus. Panggilan tertinggi orang percaya itu bukan bagaimana orang itu bisa menyatakan kuasa Tuhan, bisa menyatakan mujizat, bisa menyatakan keajaiban. Kita dipanggil panggilan tertinggi, artinya panggilan yang paling mulia. Bukan kita menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, itu tidak berarti, enggak, sangat berarti. Tetapi yang paling mulia, yang paling penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya, itu adalah menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Nah, saya bertanya, apa yang saudara pikirkan, atau apa yang satu kata apa yang saudara bisa gambarkan? Yesus itu, kalau orang berbicara tentang Yesus, itu berbicara tentang apa saudara? Pertanyaan saya mungkin kurang jelas ya. Pilih. Satu stigma, satu gambaran. Kalau orang berbicara mengenai Bill Gates misalnya, orang langsung berpikir dia apa? Hah? Orang terkaya. Ya. Orang berpikir ahli komputer gitu kan, Microsoft ya, sehingga dia orang terpikir. Nah, kalau orang berbicara mengenai Yesus, itu langsung orang gambaran tentang Yesus apa? Kasih. Tuh. Jadi orang itu panggilan yang paling mulia bagi kita nih orang percaya. Itu bukan kita menyatakan kehebatan kuasa Tuhan, tapi menyatakan apa? Kasih.
Yuk kita lihat dulu dalam ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara, karena kita sedikit orangnya, jadi saya khotbahnya lebih panjang, saudara ya. Amin, saudara. Amin. Karena aminnya cuma 3 orang, jadi saya perpendek lagi deh. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sudah kita baca bersama-sama, saudara, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan burung yang berkumandang dan canang yang berbincang. ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Jadi saudara perhatikan, sekalipun kita punya karunia berbahasa malaikat, luar biasa. Sekalipun kita punya karunia bernubuat, memiliki karunia pengetahuan, memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, itu luar biasa, saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, orang yang murah hati, membagi-bagikan segala sesuatu, tapi kalau tidak punya kasih, nothing, nggak ada apa-apanya. Jadi panggilan tertinggi orang percaya adalah kasih. Nah, salah satu wujud daripada kasih adalah perbuatan baik. Memang saudara ada yang berkata gini, perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi perbuatan baik itu tidak akan membuat kita selamat. Betul, saudara. Tapi memang gara-gara itu ada banyak orang Kristen yang tidak berbuat baik, jadi ngapain berbuat baik? Tidak akan mengenai keselamatan. Tapi kalau kita tidak punya kasih, maka apa yang kita lakukan, punya karunia, punya pengetahuan, bisa berbahasa roh, bernubuat, nothing, nggak ada apa-apanya tanpa kasih. Nah, salah satu bentuk kasih itu adalah perbuatan baik. Mungkin saya berkata, tapi kalau berbuat baik kan Pak, saya perlu dana, perlu sesuatu. Saudara, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Yang Tuhan minta dari kita adalah mau nggak berbuat baik gitu loh. Terus gimana Tuhan daya untuk kita melakukan perbuatan baik? Nanti Tuhan sediakan. 2 Timotius 3:17 ini janji Tuhan. Yang Tuhan minta adalah mau dulu kita untuk berbuat baik sama orang. 2 Timotius 3:17. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, supaya kita lebih ingat lagi, kita bacanya keras ya. Masukin dalam roh kita, dalam jiwa kita. Tuhan akan sediakan bagi kita kemampuan untuk berbuat baik. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wah, luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kalau kita pengen berbuat baik, coba saudara berkata gini sama Tuhan, aduh saya pengen bantu saudara saya Tuhan. Tuhan, saya pengen bantu teman saya yang lagi kesusahan. Seperti Pak Ali tadi katakan, sana sini nggak ada. Tiba-tiba ada orang bantu. Sampai 20 tahun masih tetap ingat. Saudara coba miliki pengertian gini, Tuhan saya pengen bantu Tuhan orangnya. Dia lagi kesusahan. Janji Tuhan apa saudara? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita dipunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk kita bisa berbuat baik kepada orang.
Kalau kita mau berbuat baiknya, memberikan memberikan uang kepada orang, memberikan dana kepada orang, maka Tuhan akan memperlengkapi apa, saudara? Memperlengkapi apanya? Uangnya, saudara. Tiba-tiba ada berkat yang mengalir, sangat mengalir. Nah, baru kita berpikir pengen bantu, tiba-tiba ada berkat. Jangan pura-pura lupa. Udah dapat berkat lupa sama janjinya, enggak. Ketika kita diingatkan, baru mau bantu ya. Baru dalam hati kita mau bantu saudara saya, bantu teman saya lagi kesusahan. Tiba-tiba berkat mengalir datang sama kita. Ini saatnya kita bantu. Saudara, karena gini, Tuhan itu pasti pegang janjinya. Tuhan tuh pasti pegang firman-Nya. Jadi kalau dia berfirman, pasti Tuhan akan genapi. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berfirman, kalau kamu mau berbuat baik, Tuhan akan memberikan kamu kemampuan loh untuk berbuat baik. Kalau kamu mau ngedoain orang nih, kalau kita kesiannya dia kayaknya perlu didoain deh, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mendoakan orang itu. Tuhan akan memberikan kita kesehatan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa membuat orang itu semangat lagi. Karena itu, saudara, janji Tuhan adalah tiap-tiap kita, manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang penting, kitanya tuh pengen, kitanya mau, kitanya bersedia untuk dipakai Tuhan untuk perbuatan baik. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk perbuatan baik? Nggak rugi, saudara. Nggak rugi. Nggak akan ada ruginya. Malah kebaikan kita itu akan dikenang 20 tahun, 30 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara. SD kelas berapa ya waktu itu? Saya satu SD sama mantan pacar saya. SD saya. SD, saudara. Waktu itu kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 saya pindah ke Gedung Gede situ, Bojong. Kelas 3 saya SD, saya tuh disuruh beli rokok sama guru. Zaman dulu kan nggak ada HAM ya, dia tak bisa disuruh-suruh. Beli rokok itu di Pengasinan, soalnya SD itu, SD Dharma Bakti saya masih ingat di Pengasinan itu, orang Kerawang pasti tahu Pengasinan. Nah kemudian saya nyebrang, udah gitu ada got, soalnya. Saya nyemplung di situ. Bahasanya itu bahasa got, saudara. Orang Jerman bilang kocok. Saya nyemplung. Waduh, saya keluar gitu. Gimana? Kelas 3 SD umur berapa ya? Ya SD lah ya. Saya nyemplung, aduh, bingung kemana. Tapi saya tetap beli rokok, saudara. Disuruhkan sama guru. Untuk beli rokok itu, saya masih ingat, kalau saudara tahu pertigaan Pengasinan itu, sebelah kanan itu ada toko tuh. Dulu ada Raiwet di situ ya. Siapa namanya itu saya lupa. Tapi saya ingat orangnya itu. Saya, disuruh mandi saya. Mandi. Digantiin ini dipinjemin. Mungkin dia punya anak sepantar saya kali ya. Saya bilang, itu berapa tahun ya? Umur saya sekarang laptop itu. Mungkin 50 tahun sudah. Saya masih ingat. Masih ingat kejeburnya. Masih ingat saya ditolongnya. Masih ingat. Perbuatan baik yang saudara lakukan gak sia-sia. Percayalah, akan dikenang sepanjang masa. Saya nggak tahu saudara pernah berbuat baik pada orang atau enggak, atau belum. Kalau belum pernah berbuat baiklah, saudara. Jadi jangan khawatir untuk kita berbuat baik, karena Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Dan setiap perbuatan baik kita itu akan dikenang orang. Saudara tahu Mother Teresa? Ketika dia meninggal, dari
banyak negara di dunia ini, para pemimpinnya datang untuk melayani. Siapakah Mother Teresa? Dia cuma seorang biarawati, tetapi perbuatan baiknya itulah yang orang mengenangnya. Dia membantu orang-orang kusta, di mana tidak ada seorang pun yang mau membantu. Tapi dia bantu, dia tolong, dia rawat, dia buatkan perawatan untuk orang-orang kusta, terutama di India. Sehingga namanya masyhur, terkenal, bukan karena kehebatannya, tapi karena perbuatan baik. Yang ketiga, saudara, ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan memuliakan nama Tuhan. Oh, pantas sih orang Kristen sih. Saya pernah dengar gitu tuh. Ada orang bantu, oh iya pantas dia orang Kristen. Oh iya pantas dia jemaat Gemingres. Wah, luar biasa ya. Dia orang murah hati. Oh dia orangnya sering bantu. Oh orang dia ringan tangan, bukan gambarin orang maksudnya. Ringan tangan gitu, banyak membantu orang. Oh iya pantas dia jemaat Gemingres. Oh dia pantas orang Kristen. Nah saudara, setiap kali kita berbuat baik, itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 12 saja. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 sudah ada. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kami sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Rasul Petrus mengingatkan para jemaat Yahudi di sana, sekalipun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Perbuatan baik kita itu akan memuliakan Tuhan. Orang akan, oh orang Kristen luar biasa. Di lingkungan kita, di kantor kita, oh dia orang Kristen. Terkenal, bukan karena terkenal jahatnya, bukan karena terkenal bawelnya, bukan karena terkenal omongannya, tapi terkenal karena perbuatan baiknya. Siapa yang mau dikenal oleh orang lain karena perbuatan baik, saudara? Yuk angkat tangan, yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang mulia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita berbuat baik? Saudara masih mau mendengarkan khotbah ini? Walaupun gak mau, saya tetap mau, saudara. Sekarang bagaimana caranya untuk kita berbuat baik? Gimana sih Pak caranya untuk berbuat baik itu? Yang pertama, saudara, harus terdik dan tulus. Matius 10 ayat 16. Coba kita lihat Matius 10 ayat 16. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik sempurna dan tulus seperti merpati. saya perhatikan ya. Jadi sepulang dari gereja, jangan saudara membabi buta untuk berbuat baik. Kata pasien harus berbuat baik. Semua berbuat, enggak. Saya tekankan lagi, makanya ini penting gitu. Bagaimana cara kita berbuat baik? Yaitu harus cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Cerdik maksudnya apa, saudara? Yang pertama, minta hikmat Tuhan. Kalau ada orang yang minta tolong saudara, ada orang yang minta bantuan, coba lihat, minta hikmat Tuhan. Jangan semuanya dibantu, semuanya ditolong. Kadang-kadang pertolongan kita bisa menjerumuskan orang itu. Seorang anak yang minta uang kepada orang tuanya untuk beli narkoba, apakah boleh? Apakah orang tuanya ngasih nggak? Kan harus berbuat baik. Ya lihat-lihat dulu dong.
Amin saudara. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan untuk kita berbuat baik, namanya cerdik. Jadi berbuat baik itu tidak selalu harus memenuhi semua permintaan, saudara. Katanya Pak, diajarkan untuk berbuat baik, iya. Tapi tidak selalu setiap permintaan itu harus dipenuhi. Itu akan menjerumuskan. Ya. Cerdik itu kita bisa memilah mana perbuatan baik kita yang bisa membangun orang itu atau malah menjerumuskan. Sampai sini saudara tangkap? Amin. Setiap perbuatan baik kita, ingat cerdik. Kita nggak diminta untuk membabi buta cerdik, membantu perbuatan baik. Tapi kita harus cerdik, minta hikmat Tuhan. Ketika saudara ingin menolong seseorang, minta hikmat Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, selain cerdik, juga tulus. Nah ini yang saya ingin tekankan, saudara. Berbuat baik itu harus didasarkan atas kasih Kristus. Itu namanya tulus. Berbuat baik itu harus tanpa syarat. Tanpa syarat itu jangan kita berbuat baik kepada seseorang, tapi kita ada pamrihnya. Siapa tahu nanti kalau saya tolong orang ini akan nolong saya. Itu namanya gak tulus. Siapa tahu kalau saya berbuat baik, nanti dia juga akan ingat-ingat saya lah. Kalau nanti siapa tahu saya nanti ada perlu, nanti dia ingat saya bisa bantu saya. Itu namanya gak tulus. Orang yang berbuat baik itu nggak ingat-ingat lagi perbuatan baiknya. Nggak ngungkit-ngungkit lagi. Dulu kamu pernah ditolong saya loh. Kalau nggak ada saya kamu celaka loh. Kalau nggak ditolong saya kamu bangkrut loh. Masa kamu sekarang begitu sama saya? Manusia loh, pada umumnya. Tapi jemaat GBRS enggak ya. Nggak pernah ngungkit-ngungkit lagi. Coba kalau nggak ada saya tuh, wah bangkrut tuh. Coba kalau nggak ada saya, celaka dia. Wah binasa dia kalau nggak ada saya. Itu namanya nggak tulus. Orang yang tulus membantu seseorang itu tidak akan mengingat bantuannya, tidak akan mengungkit-ungkit lagi, dan tidak akan mengharap balasan dari orang itu. Itu namanya tulus. Pernah saudara ditolong orang, kemudian orang itu mengungkit lagi? Pernah gak? Ada yang seperti itu? Pengalaman? Mudah-mudahan bukan saudara orangnya yang mengungkit-ungkit. Tapi percayalah saudara bahwa orang yang tulus, setiap perbuatan baik kita yang tulus dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita berbuat baik? Jadi yang pertama tadi harus cerdik dan tulus. Ingat ya. Yang kedua, berbuat baik terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Coba kita baca Galatia 6 ayat 10. Saudara. Galatia 6 ayat 10. Sudah? Galatia 6 ayat 10. Sudah? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Nah, saudara, berbuat baik itu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lebih siapapun, saudara, kita semua orang boleh kita bantu dan harus kita bantu. Tetapi firman Tuhan berkata terutama itu artinya kita harus prioritaskan
terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau di daerah kita satu ada Indomaret, satu ada jemaat kita yang buka warung nih. Sama-sama mau beli odol, mau beli Pepsodent. Ya kawan. Nah itu perbuatan baik ya, Cimeng, perbuatan baik. Menolong orang itu perbuatan baik. Saya tetap perhatikan sini. Jadi kalau kita mau belanja nih, ada Indomaret, dan ada jemaat kita yang buka warung. Harganya memang lebih mahal dikit nih. Saudara mau beli di mana nih? Di Indomaret. Saudara, firman Tuhan berkata, kita harus membantu berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Belanjalah saudara kepada saudara kita seiman, walaupun itu mungkin lebih mahal dikit. Karena perbedaan itu tidak membuat kita kaya kan. Tapi kita sudah membantu saudara kita seiman. Mungkin dari pagi belum ada yang belanja di tokonya. Mungkin dari pagi dia mengharapkan ada pemasukan karena dia harus ada bayar anak sekolah. Saudara kita, kalau ada jemaat yang berjualan yang sama, berilah kepada jemaat kita, saudara. Siapa yang butuh kipas angin, elektronik, belilah kepada Lipa. Kenapa? Saudara kita seiman, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, kita bantu, terutama kepada saudara seiman. Ada banyak orang yang perlu kita bantu. Tapi kalau saudara seiman kita butuhkan, bantulah. Di tempat kita ada banyak yang bisa berjualan makanan dan sebagainya. Belilah kepada jemaat kita, saudara. Belilah kepada jemaat kita. Itu saudara sedang membantu saudara seiman, terutama saudara kita segereja. Bantu. Mungkin kita nggak bisa bantu secara langsung ya, uangnya kita kasihkan, tapi kita bisa membantu dengan kita membeli. Dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya perhatikan yang ayat tadi. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Ingat, akan tiba saatnya. Akan tiba saatnya. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk kita bisa berbuat baik pada orang. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberikan kesehatan. Coba Lina sama Tini rajin besuk misalnya. Udah tua, dia dibesukin sudah. Dengan jalan gimana? Emang masih gagah kayak sekarang, wah kesana kesini besukin orang. Udah tua gimana? Saya suka lihat di mall ya, jalan aja udah susah, tapi pengen masih jalan-jalan mau healing katanya. Jalan aja udah begini sudah. Akan tiba saatnya kita tua sudah. Betul ya Pak Lia? Nanti kalau udah tua, saya udah capit aja udah mikir-mikir. Saya lihat orang-orang tua, sian. Akan tiba saatnya kita tidak ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, berbuat baik. Apa yang dapat saudara lakukan? Amin saudara. Siapa yang pengen berbuat baik? Ada banyak kesempatan di sekeliling saudara untuk saudara bisa berbuat baik pada orang. Yang ketiga, saudara. Nah ini yang terakhir. Yang pertama, gimana caranya berbuat baik, saudara? Cerdik dan yang kedua, berbuat baik itu harus terutama kepada ingat ya. Kalau mau beli apa-apa, siapa nih jemaat saya yang jualannya?
Siapa jemaat saya nih yang berusaha ya? Siapa jemaat saya yang saya bisa bantu ya? Terutama kepada saudara-saudara kita sendiri. Yang ketiga, saudara, berbuat baik tidak selalu harus mengeluarkan dana. Ini kabar gembira sih. Berbuat baik itu, kalau perhatikan ya, kita masih belum selesai khotbah ya. Berbuat baik itu tidak selalu harus mengeluarkan dana. Tidak selalu harus mengeluarkan uang. Contohnya apa, saudara? Dengan sikap kita bisa menyatakan kebaikan. Contohnya, dulu saya kalau pulang kerja itu di gerbang tol Kerawang Timur itu macet sekali. Kita udah ngantri ya, lama-lama ngantri, dari belakang gitu ya. Saya suka pepetin tuh, walaupun ngeri-ngeri karena mobil perusahaannya. Tapi kesel juga gitu ya, enak banget ya. Kita udah ngantri, dia tinggal begitu. Nah saudara, apa yang setelah saya mempelajari ini perbuatan baik, ternyata kalau saya begitu sama aja ya saya sama orang dunia. Apalagi saya pendeta lagi, kok sama aja mepetin orang gak dikasih jalan gitu. Nah, berbuat baik yang tanpa mengeluarkan dana adalah mempersilahkan orang itu duluan dulu. Itu sudah berbuat baik sama orang. Dipepet nih, kita ngerem dikit, silakan untuk maju. Saudara suka ke Indomaret atau Alfamart, kan pintunya selalu tertutup kan. Ketika kita buka, orang masih di belakang kita kadang-kadang lepas gitu aja kan. Kenapa kita nggak bukain? Tahan dulu, silakan masuk. Itu perbuatan baik loh, yang nggak usah mengeluarkan dana. Ketika saudara ngantri nih, mau beli apa, ada orang di belakang saudara, udah tua lagi, ngantri. Kenapa saudara nggak mempersilahkan, duluan Pak, pulang dulu, di baru kita. Itu perbuatan baik loh. Perbuatan baik itu nggak selalu harus dana. Ada orang yang lagi kerepotan, kenapa kita nggak bisa bantu? Kehujanan, jemaat datang, ini alat bawa payung, ya, nyamperin orang itu udah perbuatan baik sih. Perbuatan baik itu nggak selalu harus keluar uang. Pulang dari sini, ada banyak kesempatan untuk saudara itu berbuat baik. Berbuat baik juga bisa kita senyum kepada orang. Orang ngeliatin kita terus ya, kita ketemu di supermarket gitu ya. Orang ngeliatin kita. Kalau kita nggak pakai masker tuh kan orang bisa tahu bahwa kita tersenyum. Kenapa kita nggak senyum gitu loh? Gak kenal sih. Cuma senyuman saudara kan dibalas dengan senyuman juga. Mungkin dia lagi kesal di rumah gitu ya, tapi ketemu saudara senyum, apalagi senyum dengan urapan, ada pelepasan tuh. Saya pernah ketemu sama Cinci tuh, dipuasin lagi beli makan. Itu ngeliatin saya, mungkin kita ketemu di mana kali ya. Terus saya cuma nganggu senyum aja, Cinci kan senyum juga. Terjadi pelepasan mungkin ya. Nah saudara, hal-hal yang praktis itu kita bisa lakukan dalam hidup kita, dan itu sudah berbuat baik. Kita bilang terima kasih kepada petugas parkir, itu perbuatan baik itu. Makasih ya. Perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu banyak dan bisa dilakukan oleh siapapun asalkan kita mau. Dan itu adalah wujud daripada kasih Allah. Semakin terbiasa saudara untuk berusaha berbuat baik, itu akan menjadi karakter. Saudara akan terkenal menjadi orang yang baik. Perbuatan baik itu adalah pilihan.
orang nggak bisa berbuat baik dengan sendirinya. Harus ada kemauan dari diri kita. Saya mau berbuat baik. Saya pengen jadi orang baik. Saya pengen dikenal jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Saya mau kasih Kristus itu mengalir buat diri saya. Yang mau katakan amin? Siapa yang mau menjadi orang yang baik? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Mereka ingin Tuhan menjadi orang yang berbuat baik, menyatakan kemurahan Tuhan melalui diri mereka, sehingga namamu dipermuliakan Tuhan oleh perbuatan mereka. Tuhan, Tuhan yang berjanji Tuhan akan melengkapi mereka, melengkapi kami semua Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik. Tanamkan Tuhan di hati kami, untuk kami selalu berbuat baik kepada orang, semua orang Tuhan, terutama kepada kawan kami seiman. Dan biarlah Tuhan kami boleh membalas orang yang menganiaya kami, orang yang tidak berbuat baik kepada kami boleh membalas dengan perbuatan baik. Karena itu oleh Kau berkati, tanamkan ya Tuhan firman-Mu yang sederhana ini, tanamkan di hati kami semua. Tahun 2023 kami akan menerima kemurahan Tuhan, dan biarlah kemurahan-Mu Tuhan juga boleh kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari